Terminal kampung rambutan sore itu tampak seperti biasanya, hiruk-pikuk, asap kendaraan, teriakan calo bas, dan wajah-wajah letih para penumpang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Langit mendung tanpa hujan, dan angin semilir membawa aroma aneh, seperti bunga bercampur bau tanah basah. Seorang pria berjubah putih dengan sorban hijau turun dari mobil tua yang ia kemudikan sendiri. Dia berjalan perlahan, tanpa pengawalan, namun setiap langkahnya membuat suasana seolah menahan napas. Dialah Gus Ikdam. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa sopir menghentikan candaannya, pedagang gorengan diam mendadak, bahkan seekor kucing liar yang biasa mencuri ikan asin pun berhenti di tengah jalan. Ada yang berbisik, itu Gus Ikdam, ulama dari Blitar yang katanya bisa melihat yang tak terlihat. Namun yang lain hanya melirik sekilas, tak ingin terlalu percaya kabar angin. Bagi mereka, kampung rambutan bukan tempat untuk orang suci, disinilah para preman hidup, berkuasa, dan mengatur hukum sendiri. Di sudut terminal, sekelompok preman berjuluk anak rimba sedang mengerubungi seorang sopir tua. Mereka menagih uang keamanan, dengan nada kasar dan tangan mengepal. Sopir itu menangis pelan, tangannya gemetar saat menyerahkan lembaran terakhir yang ia punya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Gus Ikdam mendekat. Sorot matanya tenang, tapi tajam seperti mata elang yang menembus kabut dosa. Para preman terdiam ketika pria itu berdiri di hadapan mereka. Salah satu preman, berperawakan besar dan penuh tato, mendekat dengan gaya sok berani. Mau sok suci? Iya. Ini terminal, bukan pesantren. Bentaknya sambil menunjuk wajah Gus Ikdam. Tapi tak ada amarah dalam mata Gus Ikdam. Ia hanya menatap lurus dan berkata pelan, yang menanam angkara, akan menuai petaka. Pergilah, sebelum sesuatu terjadi padamu. Mendadak, angin bertiup kencang. Pepohonan di sekitar terminal bergoyang hebat, dan sebuah tiang rambu nyaris roboh tepat di belakang si preman bertato. Wajahnya mendadak pucat, dan lututnya lemas. Tanpa diminta, ia lari terbirit-birit, diikuti teman-temannya. Warga yang menyaksikan hanya bisa membelalak. Bukan karena kekerasan, tapi karena kekuatan yang entah datang dari mana. Gus Ikdam hanya berdiri tenang, sementara sang sopir tua menangis sembari mencium tangan beliau. Berita kedatangan Gus Ikdam menyebar lebih cepat dari angin sore. Para pedagang, sopir, bahkan calo yang biasanya tak peduli agama, mulai berdatangan untuk melihat sosok yang bisa membuat preman gentar tanpa menyentuhnya. Namun tak semua senang. Di salah satu warung remang-remang dekat gudang tua, seorang pria berambut cepak dengan bekas luka di wajahnya sedang menatap layar CCTV kecil sambil mengepalkan tangan. Itulah Ucok Serigala, preman terkuat di kampung rambutan. Ia telah memimpin terminal selama 2 dekade tanpa pernah ada yang berani menentangnya. Siapapun yang ganggu zona gue, bakal gue buat hilang, gumamnya dingin. Matanya menatap tajam ke arah layar, di mana Gus Ikdam sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal, Gus Ikdam harus ditantang. Sementara itu, Gus Ikdam tetap berjalan tenang, seolah tahu bahwa badai akan datang. Tapi ia tak gentar. Baginya, kebenaran tak perlu dibela dengan pedang, cukup dengan cahaya yang mampu menembus gelapnya hati manusia. Dan kampung rambutan, tempat yang selama ini diselimuti ketakutan, tampaknya akan menjadi panggung dari pertarungan antara nurani dan kesombongan. Ucok Serigala menyalakan rokok dengan tangan gemetar pelan. Asap mengepul dari bibirnya, tapi pikirannya jauh lebih panas daripada bara rokok yang menyala. Ia masih menatap layar CCTV yang memperlihatkan Gus Ikdam dikerubungi warga, disalami, dan dihormati tanpa rasa takut sedikitpun. Hal yang membuat Ucok semakin geram bukan hanya karisma Gus Ikdam, tapi juga perubahan raut wajah anak buahnya sendiri. Dari wajah garang menjadi ragu, dari tatapan buas menjadi segan. Itu lebih menghina daripada tamparan. Lo semua lihat, kan? Ucok membentak para preman di sekelilingnya. Mereka hanya diam. Biasanya satu bentakan Ucok cukup membuat mereka berebut untuk menjilat, tapi kali ini, tak satu pun berani menatap matanya. Salah satu dari mereka, Jaya Koplak, yang biasanya paling vokal, justru berkata lirih, "Bos, dia bukan orang biasa. Tadi gue ngerasa kayak, ada yang neken dada gue pas dia ngeliat gue." Ucok menatapnya tajam, dan Jaya langsung tertunduk ketakutan. Ucok bangkit, membalik meja kayu kecil yang ada di depannya hingga pecah. "Gue gak peduli siapa dia. Mau kiai, mau dukun, mau dewa sekalipun. Ini kampung gue.
teriaknya membahana. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Di matanya, kekuasaan yang selama ini dibangun dari darah dan rasa takut, perlahan-lahan tergerus oleh cahaya yang ia tak mengerti. Sementara itu, Gus Ikdam sedang duduk di bawah pohon trembesi besar di dekat musola kecil terminal. Seorang pemuda menghampiri, membawa air putih dalam gelas plastik. "Gus, itu tadi Ucok serigala ngancem bakal datang ke sini," bisik pemuda itu. Gus Ikdam hanya tersenyum tenang. Jika singa lapar mendekat, maka bukan taringnya yang perlu ditakuti, tapi kekosongan dalam jiwanya, ucapnya lembut, membuat pemuda itu tak paham, tapi merasa damai. Warga mulai gelisah. Sebagian besar dari mereka tahu reputasi Ucok serigala. Dia bukan preman biasa. Dulu, ia pernah membakar kios seorang pedagang hanya karena tidak membayar jatah 2 hari. Ia juga dikenal suka menghilangkan orang yang dianggap melawan. Tapi kehadiran Gus Ikdam seperti menabur air di atas api. Api ketakutan mulai padam, dan keberanian mulai tumbuh. Hati-hati yang sebelumnya ciut, mulai menegakkan punggung. Beberapa preman yang dulunya menjadi penguasa kecil di terminal kini mulai mendekati Gus Ikdam. Bukan untuk menantang, tapi untuk mendengar. Salah satunya bahkan berbisik, "Gus, saya capek hidup begini. Tapi saya takut bos." Gus Ikdam memandangnya lama, lalu berkata, "Rasa takut itu boleh, tapi takutlah kepada yang menciptakan hidupmu, bukan kepada yang hanya menakuti hidupmu." Ucok serigala mendapat kabar bahwa beberapa anak buahnya mulai ikut pengajian yang dipimpin Gus Ikdam malam itu. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. Ia tahu, ini bukan sekadar soal gengsi. Ini tentang kekuasaan, tentang wilayah, tentang identitasnya sebagai penguasa jalanan. "Kalau gue biarin, besok-besok dia bisa jadi raja di tempat ini," gumamnya. Dan malam itu juga, ia membuat keputusan, besok, ia akan menantang Gus Ikdam secara terbuka, di tengah keramaian warga. Bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menghapus ketakutan yang mulai berganti arah. Sementara malam turun dengan tenang di atas terminal yang biasanya riuh, langit gelap tampak seperti menyimpan rahasia besar. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Gus Ikdam memandangi langit itu dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika di tempat ini ada yang Kau kehendaki untuk berubah, izinkan hamba menjadi perantaranya. Tapi jika ini ujian bagi hamba, maka kuatkanlah cahaya iman agar tak padam diterpa badai." Pagi itu, suasana terminal Kampung Rambutan terasa berbeda. Langit tampak kelabu, matahari enggan menampakkan wajahnya. Warga berkumpul di sekitar lapangan kecil dekat pangkalan bas, tempat di mana Gus Ikdam akan mengisi pengajian ringan untuk sopir dan pedagang. Tak ada panggung, hanya sajadah lusuh di atas tikar dan pengeras suara seadanya. Tapi yang datang bukan hanya penumpang atau pedagang, beberapa preman juga tampak berdiri di pinggiran, diam dan gelisah, seolah terbelah antara rasa takut dan keinginan untuk berubah. Gus Ikdam duduk bersila, membacakan ayat demi ayat dengan suara yang lembut namun menggema. Udara di sekitar lapangan terasa lebih tenang dari biasanya. Saat beliau membaca satu ayat tentang kesombongan iblis yang menolak sujud kepada Adam, mendadak seekor burung gagak terbang rendah dan melingkari langit di atas kepala para hadirin. Beberapa orang menengadah dengan khawatir, tapi Gus Ikdam tetap melanjutkan tanpa jeda. "Kesombongan adalah selubung iblis. Siapa yang memakainya, akan celaka, bahkan sebelum ajal menjemput," ucapnya tajam. Di kejauhan, suara sepeda motor berderu nyaring. Ucok serigala datang bersama 7 anak buahnya, mengenakan jaket kulit, rantai di pinggang, dan tatapan penuh kemarahan. Warga sontak berbisik, beberapa menarik anak mereka ke belakang. Ucok turun dari motor, berjalan tegap menuju arah Gus Ikdam. Tanpa ragu, ia menerobos barisan orang dan berdiri hanya 2 meter dari sang ulama. "Lo pikir lo siapa? Mau nyuci dosa di tempat gue?" teriaknya lantang. Gus Ikdam memandang Ucok dengan tenang. Tak ada rasa gentar, tak ada perubahan raut wajah. Ia hanya berkata pelan, "Aku bukan datang untuk mencuci dosa siapapun. Aku hanya membawa air untuk mereka yang haus cahaya." Kata-katanya menggema di kepala Ucok, tapi ia menepisnya dengan tawa keras dan sarkastik. "Kalau lo bener sakti, coba cegah ini." Tiba-tiba Ucok mengayunkan tinjunya ke arah Gus Ikdam. Namun, sebelum pukulan itu menyentuh, angin kencang bertiup seketika. Pukulan Ucok berhenti di udara, tangannya seolah menabrak dinding tak terlihat. Warga terdiam, beberapa berteriak kecil. Daun-daun kering beterbangan,
debu naik ke langit, dan langit sendiri menggelap seolah menahan amarah. Dalam detik yang menegangkan itu, terdengar suara petir menggelegar meski tak ada hujan. Langit seakan menegur, menyuarakan peringatan dari tempat tinggi yang tak kasat mata. Ucok terpental ke belakang, tubuhnya membentur tiang lampu dan jatuh terduduk. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Ia mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Anak buahnya mendekat, tapi tak ada yang berani menyentuh Gus Ikdam. Salah satu dari mereka bahkan langsung sujud sambil menangis, berteriak lirih, "Ampuni saya, Gus, saya takut, saya takut." Warga terguncang, suasana berubah drastis dari panas menjadi penuh haru. Beberapa sopir yang dulu sinis kini duduk bersila dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu mendekap anaknya dan berbisik, "Nak, kalau besar nanti jadi seperti beliau, ya. Bawa damai, bukan takut." Gus Ikdam hanya menunduk, kemudian membaca istighfar 3 kali. Ia tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Dan di balik kerumunan, seorang dukun tua yang selama ini menjadi penasihat spiritual Ucok diam-diam mengamati dari balik jendela warung. Wajahnya suram, tatapannya tajam. "Ini orang bukan sembarangan," bisiknya lirih. Ia tahu, kekuatan yang dilawan Ucok tadi, bukan berasal dari dunia ini. Malam itu, kampung rambutan tak tidur. Kabar tentang Ucok serigala yang terpental oleh angin gaib, saat hendak menyerang Gus Ikdam menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Warung kopi, pangkalan ojek, sampai kolong terminal dipenuhi bisik-bisik tak percaya. Preman yang selama ini ditakuti, tumbang di depan warga oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Banyak yang mulai menyebut peristiwa itu sebagai teguran dari langit. Ucok sendiri terbaring di dalam rumahnya, tubuhnya panas dingin. Dadanya sesak, bukan karena luka fisik, tapi karena harga dirinya yang tercabik-cabik. Seumur hidup, belum pernah ia dipermalukan di depan umum seperti itu. Suara gemuruh petir, tatapan tenang Gus Ikdam, dan jeritan anak buahnya yang bersujud, semua berputar di kepalanya seperti mimpi buruk. Tapi Ucok bukan tipe orang yang tunduk. Dendamnya mengalir deras, lebih deras dari darah. "Besok pagi, sebar kabar ke seluruh terminal," ujarnya pelan tapi tegas kepada anak buahnya yang setia. "Gue tantang dia, bukan duel biasa, tapi adu kekuatan di depan semua orang. Kalau dia sakti beneran, tunjukin. Kalau enggak, gue habisi dia di depan rakyatnya sendiri." Anak buahnya yang mendengar langsung pucat, tapi tak berani membantah. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini pertarungan antara dua dunia, dunia kegelapan dan cahaya. Keesokan paginya, selebaran buatan tangan mulai menyebar ke seluruh sudut terminal. Sore ini, lapangan terminal. Ucok vs Gus Ikdam. Penentu siapa yang layak kuasai kampung rambutan. Warga terkejut, sebagian penasaran, sebagian takut akan pertumpahan darah. Tapi satu hal pasti, mereka akan datang. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, siapa sebenarnya yang lebih kuat, siapa yang pantas mereka ikuti. Sementara itu, Gus Ikdam duduk di musola kecil sambil menyuapi anak yatim yang datang dari rumah singgah dekat pasar. Wajahnya tetap tenang meski kabar tantangan itu sudah sampai di telinganya. Salah satu warga bertanya, "Gus, sampeyan terima tantangan itu?" Gus Ikdam tersenyum kecil, "Jika yang menantangku adalah kesombongan, maka aku akan hadir bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkannya." Menjelang sore, lapangan terminal telah dipenuhi ratusan orang. Preman, sopir, pedagang, anak-anak, bahkan para dukun kampung berdiri di pinggir lapangan, ingin menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai pertarungan kekuatan tertinggi. Ucok serigala datang dengan tubuh tegap dan mata membara. Di tangannya, sebuah keris tua dibungkus kain merah, warisan dukun leluhurnya. Ia tak main-main. "Hari ini, lo gue kirim ke tanah." Bentaknya dari tengah lapangan. Gus Ikdam melangkah pelan dari arah musola, diiringi takbir pelan dari warga yang mulai percaya bahwa dia bukan orang biasa. Tak ada senjata di tangannya, tak ada amarah di wajahnya. Ia hanya membawa tasbih tua dan selembar sajadah. Saat dia sampai di tengah lapangan, angin kembali berhembus. Awan menebal, suasana seolah menahan napas. Dunia seperti tahu, dua kekuatan besar akan beradu, tapi bukan dengan tinju atau senjata, melainkan dengan kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan di saat langit mulai meredup, Gus Ikdam dan Ucok berdiri berhadapan. Tak ada peluit, tak ada juri. Hanya dua sosok, mewakili dua jalan hidup. Satu menebar teror,
satu menebar cahaya. Dan kampung rambutan, untuk pertama kalinya, bersiap menjadi saksi pertarungan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Langit semakin gelap, padahal belum genap pukul 5 sore. Angin menderu, membawa aroma tanah basah dan hawa mistis yang menyusup ke rongga dada. Di tengah lapangan, Gus Ikdam dan Ucok Serigala berdiri saling menatap. Warga kampung rambutan diam membeku, seakan seluruh semesta menanti satu gerakan untuk memulai segalanya. Ucok mencabut keris pusakanya, mengangkat tinggi-tinggi dan mengucap mantra dari leluhur yang katanya bisa membuat tanah terbelah dan langit menangis. Gus Ikdam hanya berdiri tenang, menundukkan kepala sambil menggenggam tasbih kayu cendana yang sudah mulai rapuh. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan zikir dengan ritme yang lembut namun bergetar kuat ke dalam jiwa siapapun yang mendengar. Ketika Ucok melangkah maju dan menghentakkan keris ke tanah, dentuman keras terdengar. Debu mengepul, tanah mereka seperti pecah. Sebagian warga berteriak, sebagian mundur ketakutan. Namun Gus Ikdam tak bergeming. Ucok tertawa keras, "Mana kekuatanmu, Kiai Gadungan? Ini baru pembuka." Ia kembali menghentakkan kerisnya, kali ini ke arah udara. Dari langit, sekilas terlihat kilat melintas, membentuk garis seperti cambuk. Langit mengguntur, burung-burung beterbangan panik, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia lalu mengangkat tangannya, memandang ke langit, dan dengan suara yang dalam, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau izinkan, tunjukkanlah siapa yang membawa kebenaran." Tiba-tiba langit pecah oleh cahaya kemasan. Dari balik awan, semburat sinar menyorot ke tempat Gus Ikdam berdiri. Tanah yang tadi retak kembali menutup pelan. Daun-daun berjatuhan seperti sujud pada bumi. Warga menahan napas. Ucok mendadak kehilangan keseimbangan. Kerisnya mulai bergetar di tangan, seolah menolak diperintah. "Apa ini?" jeritnya. Gus Ikdam hanya menatapnya dalam-dalam, matanya seperti cermin, memperlihatkan semua dosa dan kehampaan dalam jiwa Ucok. Ucok maju menyerang, berusaha menikam Gus Ikdam. Tapi sebelum ujung keris menyentuh tubuh sang ulama, tubuh Ucok terhempas ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Ia menggelinding beberapa meter dan berhenti tepat di depan kaki seorang anak kecil yang menangis sambil memeluk ibunya. Kerisnya terlempar jauh, menancap ke pohon tua yang langsung mengering seperti terserap racun. Warga terdiam, lalu satu persatu mulai berseru, "Allahu Akbar." Tubuh Ucok gemetar. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tak sanggup menopang. Air mata perlahan turun dari matanya. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang tak pernah ia rasakan seumur hidup. "Apa yang kau lakukan padaku?" katanya terbata. Gus Ikdam mendekat, lalu berlutut sejajar dengannya. Dengan lembut ia berkata, "Bukan aku yang melakukan apapun, Ucok. Kau hanya melihat akibat dari jalan yang selama ini kau pilih." Dalam hening yang mencekam, Ucok jatuh sujud. Tangisnya pecah. "Ampuni aku takut." Suara itu lirih, namun menggema di sekeliling lapangan seperti guntur sunyi. Warga menunduk haru, beberapa ikut menangis. Bahkan anak buah Ucok yang keras pun ikut berlutut, hatinya runtuh. Kampung rambutan hari itu menyaksikan keajaiban bukan dari pertarungan fisik, tapi dari perlawanan terhadap kegelapan dalam diri manusia. Dan Gus Ikdam, sekali lagi, tidak mengalahkan, tapi menyelamatkan. Langit kampung rambutan masih menggantung kelabu, namun suasana hati warga telah berubah drastis. Tak ada lagi teriakan atau ketegangan, hanya keheningan dan isak tangis yang menyelimuti lapangan terminal. Di tengah-tengah kerumunan, Ucok Serigala masih sujud di hadapan Gus Ikdam. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena beban dosa yang selama ini ia pikul sendiri. Tak ada yang menyangka, Raja Preman yang selama ini tak pernah tunduk pada siapapun, kini menangis layaknya anak kecil yang kehilangan arah. "Aku berdosa, Gus, aku banyak berbuat zalim." Suara Ucok parau, patah-patah, nyaris tak terdengar. "Dulu aku bunuh orang hanya karena dia tak mau bayar jatah. Aku bakar warung karena pemiliknya tak mau tunduk. Aku rampas, aku hancurkan hidup orang, Gus, semua demi nama besar, demi kekuasaan yang sekarang malah membuatku hina." Suaranya pecah, air mata mengalir deras dari wajah yang selama ini dikenal keras dan bengis. Warga yang mendengarkan ikut tersentuh. Beberapa ibu menutup mulutnya karena tak kuasa menahan tangis. Anak-anak yang tadinya takut mulai mendekat, memandangi sosok preman itu yang kini luluh tak berdaya. Bahkan anak buah Ucok, yang biasa membawa golok kemana-mana, kini duduk memeluk lutut sendiri,
wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Mereka tak menyangka, semua kebanggaan palsu mereka runtuh oleh satu momen, sebuah sentuhan cahaya dari seorang ulama. Gus Ikdam mengangkat wajah Ucok perlahan. Tatapannya lembut namun tajam menembus hati. Ucok, seburuk apapun masa lalumu, pintu taubat Allah tak pernah tertutup. Kau bisa memilih, terus dalam kegelapan, atau kembali ke cahaya. Tapi ingat, taubat bukan sekadar kata-kata. Taubat adalah jalan panjang, dan kau harus siap menebus semuanya dengan amal dan pengorbanan. Ucok mengangguk sambil terseduh. Aku siap, Gus, demi Allah, aku siap. Tiba-tiba, dari arah kanan, seorang wanita tua berjalan terlatih. Di tangannya, sehelai kain sobek. Ucok, kau ingat aku? Ucok menoleh, matanya membelalak. Maklijah. Wajahnya langsung pucat. Dulu kau bakar warungku, anakku mati terbakar di dalam, suasana langsung senyap. Hati semua orang tercekat, tapi Maklijah tak membawa amarah. Ia hanya mendekat, memegang pundak Ucok, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, kalau Gus Ikdam bisa memaafkanmu, maka aku pun belajar untuk ikhlas. Ucok kembali tersungkur, suara tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena harapan. Harapan bahwa mungkin, di tengah kegelapan hidupnya, masih ada cahaya yang bersedia membimbing. Gus Ikdam mengangkat tangannya, memimpin doa. Semua warga ikut menunduk, mengamini dalam diam. Tak ada yang lebih suci dari momen ketika kejahatan luluh oleh kebaikan, ketika dendam tunduk oleh maaf. Dan hari itu, terminal Kampung Rambutan menjadi saksi pengakuan dosa terbesar seorang raja preman, yang akhirnya memilih bersujud di jalan yang benar. Banyak warga percaya, hari itu bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan hari di mana langit benar-benar menyentuh bumi. Malam turun perlahan, membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari Kampung Rambutan. Di tengah terminal, warga masih berkumpul. Mereka enggan pulang, seakan takut momen langka ini akan lenyap begitu saja. Lampu-lampu temaram dari warung dan kendaraan mulai menyala, membingkai wajah-wajah yang penuh haru. Ucok serigala duduk di bawah pohon, masih menangis dalam diam. Di sampingnya, Gus Ikdam duduk bersila, menuntunnya membaca istighfar perlahan, satu demi satu. Tak lama kemudian, anak buah Ucok mulai mendekat satu persatu. Wajah mereka tak lagi menantang, melainkan gamang dan malu. Salah satu dari mereka, si Doyok, tiba-tiba berlutut dan berkata, Gus, kalau Abang Ucok saja bisa berubah, kami pun ingin. Kami lelah, Gus, kami cuma nggak pernah tahu caranya jadi orang baik. Suaranya parau, matanya basah. Gus Ikdam menatap mereka penuh kasih, lalu mengangguk pelan. Jalan kebaikan selalu terbuka, selama kalian benar-benar ingin kembali. Warga mulai bersorak pelan, namun bukan dengan gegap gempita, melainkan penuh haru. Seorang bapak tua, yang dulunya sering dimintai setoran keamanan, berdiri dan berseru, saya saksi. Bertahun-tahun saya hidup dalam takut, tapi malam ini, saya percaya, Kampung Rambutan masih bisa diselamatkan. Suara tepuk tangan pecah. Tak ada yang menyangka, preman-preman yang dulu ditakuti kini menangis dan berpelukan dengan warga yang dulu mereka tindas. Ucok berdiri dengan tubuh gemetar, lalu menghadap warga. Saya minta maaf, dari hati saya yang paling dalam. Kalau saya boleh minta, izinkan saya perbaiki semuanya. Biarkan saya dan anak-anak ini menebus semua dosa yang sudah kami perbuat. Suaranya berat, tapi tulus. Sejenak sunyi, lalu terdengar suara seorang ibu muda. Kalau Gus Ikdam percaya kalian bisa berubah, kami pun akan percaya. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah mereka, menengadah ke langit. Perubahan bukan sekadar niat, tapi perjuangan. Aku akan bimbing kalian, tapi kalian juga harus bersedia dibimbing. Tidak ada lagi jatah-jatahan, tidak ada lagi kekerasan. Terminal ini akan jadi ladang kebaikan, bukan sarang kesaliman. Para preman mengangguk, beberapa mulai menangis lagi. Sebuah keputusan penting telah diambil malam itu, sebuah perjanjian tanpa tanda tangan, tapi mengikat jiwa. Esok harinya, pemandangan yang tak pernah terjadi selama puluhan tahun membuat warga tertegun. Ucok dan anak buahnya membersihkan terminal. Mereka memunguti sampah, memperbaiki bangku-bangku rusak, mengecat tembok yang dulu mereka koreti. Warga membantu, tak lagi takut, malah saling menyapa. Perlahan, terminal yang dulu muram berubah menjadi tempat yang hangat. Anak-anak mulai berlarian lagi, ibu-ibu membuka lapak dengan senyum yang utuh. Dan di tengah semua itu,
Gus Ikdam hanya duduk di warung kopi sederhana, memandangi perubahan itu dengan mata tenang. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak rintangan, masih banyak luka yang harus dijahit. Tapi hari itu, satu hal telah dimenangkan, hati manusia. Dan selagi hati itu masih hidup, harapan tak akan pernah mati. 3 hari setelah perubahan besar di terminal Kampung Rambutan, suasana mulai terasa lebih tenang dan damai. Warga mulai percaya bahwa kehidupan tanpa rasa takut bukan lagi sekadar mimpi. Ucok dan anak buahnya benar-benar berubah. Mereka ikut pengajian malam, membersihkan lingkungan, bahkan membantu mengantar barang dagangan ibu-ibu yang dulu mereka palak. Tapi saat kedamaian itu mulai terasa nyaman, awan gelap kembali menggantung dari arah tak terduga. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di ujung terminal. 4 pria bertubuh kekar turun dengan langkah pongah. Salah satu dari mereka mengenakan rantai besar di leher dan tatapan tajam yang membekukan suasana. Namanya dikenal sebagai Togar, preman dari Tanah Abang yang terkenal sadis. Ia mendengar kabar bahwa Ucok Serigala telah tobat dan menganggap itu sebagai pengkhianatan. Ucok melempem, berarti ladang uang di sini kosong. Sudah saatnya kami ambil alih, katanya dingin. Ucok yang sedang menyapu terminal, mendongak pelan ketika melihat Togar mendekat. Wajahnya tegang, namun ia tidak melangkah mundur. Togar, ini bukan waktunya lagi untuk adu otot. Aku sudah bukan orang yang dulu. Tapi Togar hanya tertawa keras, suara tawanya seperti dentuman palu godam. Lucu kau, Cok. Dulu kau binatang buas. Sekarang bicara macam ustaz. Kau kira aku takut sama jubah dan sorban? Togar mendekat, menendang ember yang dibawa Ucok hingga airnya muncrat ke tanah. Ini tempat kami sekarang, Cok. Kau mau minggir baik-baik, atau harus aku buat nama, Ucok Serigala, benar-benar terkubur. Ucok menahan diri, menunduk, menggenggam sapunya erat-erat, mencoba melawan gejolak lama dalam dirinya yang ingin kembali meninju. Warga mulai berkumpul, bingung dan cemas. Mereka menyangka perubahan sudah kokoh, namun ancaman baru datang begitu cepat. Salah satu anak kecil menarik lengan ibunya sambil berkata, "Bu, panggilin Gus Ikdam." Ibunya pun segera lari, dan beberapa warga ikut menyusul. Mereka tahu, hanya satu orang yang bisa mencegah terminal ini kembali jadi neraka, Gus Ikdam. Tak lama kemudian, suara langkah yang lembut tapi tegas terdengar dari arah warung kopi. Gus Ikdam muncul, mengenakan sorban putih dan jubah sederhana. Tatapannya tenang, tapi tajam seperti pedang. Togar menoleh dan tertawa mengejek. "Nah ini dia dalangnya, Ustaz tukang sulap, kau yang bikin Ucok jadi banci." "Iya." Gus Ikdam melangkah pelan ke tengah, lalu berhenti di hadapan Togar. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya menatap langsung ke mata pria itu. Hening, waktu seakan berhenti, dan dalam keheningan itu, mata Togar mendadak bergetar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ada sesuatu dalam tatapan Gus Ikdam yang tak bisa dijelaskan, tajam, dalam, tapi penuh rahasia kekuatan spiritual yang membuatnya tak mampu berkata-kata. Ucok perlahan mendekat dari belakang. "Kalau kau ingin rusak-rusak lagi tempat ini, kau harus lewat dulu dari Gus Ikdam. Tapi kau harus tahu, dia bukan lawan seperti yang pernah kau hadapi." Togar memicingkan mata, menahan malu dan amarah yang mulai membakar dadanya. Tapi dalam hati kecilnya, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut. Togar semakin mendekat ke arah Gus Ikdam dengan dada membusung, sorot matanya menyala, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai merayap di hatinya. Di belakangnya, 3 anak buahnya mengepalkan tangan, siap menerkam kapan saja. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. Langit mendadak mendung, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara terminal Kampung Rambutan. "Aku bukan datang untuk adu otot atau kekuasaan," ucap Gus Ikdam dengan suara dalam dan lembut. "Tapi jika ada yang memaksa membawa kerusakan, aku tak akan tinggal diam." Suara itu tak menggema keras, tapi anehnya, mengguncang dada setiap yang mendengarnya. Bahkan sebagian warga yang menonton merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Ada kekuatan dalam ketenangan itu, kekuatan yang bukan berasal dari dunia biasa. Togar tertawa, mencoba meremehkan. "Aku muak dengan ceramah. Kalau kau memang sakti seperti kata orang-orang, tunjukkan. Jangan cuma omong doang." Ia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. 3 orang preman itu langsung menyerbu Gus Ikdam serentak, mengayunkan pukulan dari 3 arah.
Tapi sekejap kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Begitu pukulan mereka hampir mengenai tubuh Gus Ikdam, ketiganya terpental mundur seperti disambar petir, jatuh terjerembab ke tanah. Mata mereka terbelalak, mulut komat-kamit tanpa suara. Tubuh mereka gemetar, seolah-olah terkena arus listrik yang tak kasat mata. Warga berteriak, beberapa langsung sujud syukur, yang lain hanya bisa membelalakkan mata, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Togar mundur selangkah, tapi egonya menahannya. Ia mengangkat sebatang besi panjang dari dekat mobilnya, mengayunkannya ke arah Gus Ikdam dengan teriakan marah. Namun, sebelum besi itu mendekat, Gus Ikdam hanya mengangkat satu tangan, melambai perlahan seperti orang menenangkan badai. Besi itu berhenti di udara, lalu patah menjadi dua bagian tanpa disentuh. Togar terdiam, wajahnya pucat, telapak tangannya gemetar, tak mampu menggenggam apapun. Kau bukan manusia biasa, gumamnya lirih. Gus Ikdam mendekat, menatapnya dalam-dalam. Aku manusia biasa, Togar. Tapi hatiku bukan milik nafsu. Jika kau ingin berubah, aku akan membantumu. Tapi jika kau terus mencari kerusakan, maka kehancuranlah yang akan mencarimu. Togar jatuh berlutut, tubuhnya tak sanggup menopang beban rasa takut dan malu. Ia menangis, air mata yang tak pernah ia kenal selama puluhan tahun hidup sebagai raja jalanan. Warga menyaksikan momen itu dengan haru. Beberapa mulai menangis. Ucok mendekat, merangkul Togar seperti seorang saudara, bukan musuh. Di tengah kerumunan itu, Gus Ikdam menatap langit yang mulai cerah kembali, seolah alam pun ikut merestui pertobatan yang mulai menyebar. Hari itu, di bawah langit kampung rambutan yang baru saja reda dari mendung, kekuatan sejati diperlihatkan, bukan lewat otot, bukan lewat senjata, tapi lewat cahaya jiwa yang tak bisa ditaklukkan oleh apapun. Kemenangan Gus Ikdam atas Togar dan anak buahnya menggema cepat ke seluruh pelosok Jakarta. Kampung rambutan yang dulu dikenal sebagai sarang preman, kini berubah menjadi tempat yang damai. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Di sebuah ruangan gelap di Tanah Abang, seorang pria tua berambut putih dan bersorban hitam mendengarkan kabar pertobatan Togar dengan tatapan penuh murka. Namanya dikenal dalam dunia hitam sebagai Ki Madra, guru sekaligus pembina para preman dari berbagai wilayah. Ia bukan sekadar preman tua, melainkan mantan dukun aliran sesat yang menyembunyikan kekuatannya di balik jaringan kriminal. Jadi, anak itu tunduk hanya karena satu tatapan. Suara Ki Madra terdengar serak dan tajam. Di hadapannya, seorang kurir gemetar mengangguk. Ki Madra membanting kendi berisi minyak wangi ke tanah hingga pecah, lalu mengusap wajahnya dengan darah ayam hitam yang disiapkan sebagai sesajen. Gus Ikdam itu sudah keterlaluan. Mengubah preman menjadi santri. Dia menantang seluruh tradisi kekuasaan jalanan yang aku bangun selama 3 dekade. Malam itu, Ki Madra memanggil 4 murid utamanya, Bandot Kematian, Dula Api, Surya Santet, dan Jali Setan. Mereka adalah legenda di dunia kelam, masing-masing menguasai ilmu hitam yang berbeda. Ki Madra memerintahkan mereka turun langsung ke kampung rambutan, bukan untuk mengajak bertarung, tapi untuk menghancurkan ruh tempat itu, memecah kembali kedamaian dengan teror yang halus dan membusuk dari dalam. Beberapa hari kemudian, warga mulai gelisah. Ada anak-anak yang mendadak demam tinggi tanpa sebab. Warung Buwati terbakar tanpa api. Seekor kambing warga ditemukan mati dengan mata melotot dan lidah menjulur panjang. Ucok dan Togar, yang kini telah hijrah dan aktif membantu warga, merasa ada yang janggal. Mereka tahu, ini bukan ulah manusia biasa. Ini adalah teror dari dunia lain, teror yang sengaja dikirim sebagai balasan. Ucok akhirnya menghadap Gus Ikdam, wajahnya cemas. Gus, ini bukan preman biasa lagi. Ini kerjaan orang yang paham ilmu hitam, dan saya yakin ini ulah gurunya Togar. Namanya Ki Madra. Gus Ikdam menunduk, lalu menarik napas panjang. Aku sudah menduga, Ki Madra adalah musuh lama. Dulu kami pernah bersinggungan, tapi dia menghilang. Rupanya dia belum selesai menanam kebencian. Gus Ikdam berdiri dari tikar sembahyangnya. Ia mengambil tasbih dan tongkat kayu cendana miliknya, lalu menatap langit yang mulai diselimuti awan kelabu. Kalau Ki Madra ingin datang, biarlah datang. Tapi sebelum dia sentuh warga satu pun lagi, aku akan pastikan langit dan bumi jadi saksi bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah dari kegelapan. Malam itu, Gus Ikdam berjalan keliling terminal. Ia menaburkan garam yang telah diruqyah di setiap sudut.
membacakan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah dan memagari kampung dengan doa. Beberapa warga ikut menangis, menyaksikan usaha Gus Ikdam menjaga mereka dari bahaya yang tak kasat mata. Namun, di kejauhan, 4 siluet bertopeng berdiri di atap terminal, mengawasi dengan senyum dingin. Pertempuran yang lebih besar belum dimulai. Tapi hawa pertarungan antara ilmu langit dan ilmu hitam telah menggantung pekat di atas kampung rambutan. Dan kali ini, Gus Ikdam tidak hanya harus menghadapi otot dan kekerasan, tapi kejahatan yang mengakar dari kegelapan hati manusia. Malam itu, angin bertiup dingin tak seperti biasanya. Langit di atas kampung rambutan tampak kelam, bukan karena mendung, tapi karena hawa gaib yang mengendap tebal. Di tengah lapangan terminal yang telah dibersihkan Gus Ikdam dengan doa dan zikir, terdengar suara gemuruh aneh, seperti langkah makhluk raksasa dari dimensi lain. Ucok yang sedang berjaga tiba-tiba merasa sesak napas, dan mata tuanya membelalak melihat 4 sosok berpakaian serba hitam turun dari atap gedung terminal, berdiri membentuk lingkaran menghadap Gus Ikdam. Mereka adalah Bandot Kematian, Dula Api, Surya Santet, dan Jali Setan, 4 murid utama Ki Madra. Setiap gerakan mereka meninggalkan bayangan pekat, seolah-olah cahaya enggan menyentuh tubuh mereka. Bandot mengeluarkan sebilah keris bengkok berbau anyir. Kami tak butuh banyak bicara, Gus. Kami hanya utusan. Tapi hari ini, tanah ini akan kembali menjadi milik kegelapan. Gus Ikdam tak menjawab. Ia hanya menggenggam tasbihnya erat, lalu melantunkan ayat Al-Fil dengan tenang. Tiba-tiba, Jali Setan menggeram, lalu melompat ke depan, melepaskan semburan asap hitam dari telapak tangannya. Tapi saat asap itu menyentuh pagar doa Gus Ikdam, ia lenyap seperti debu terbakar. Langkah Jali terhenti, matanya melebar. Ilmu ini, bukan sembarang wirid. Ini ilmu warisan wali. Tak tinggal diam, Dula Api menancapkan tangannya ke tanah dan mengirimkan gelombang panas yang membuat tanah bergetar. Api muncul dari sela-sela aspal, mengepung Gus Ikdam. Tapi di detik itu juga, Gus Ikdam mengangkat tongkat cendana dan menancapkannya ke tanah. Api itu langsung padam, berubah menjadi kelopak bunga mawar yang beterbangan lembut. Warga yang mengintip dari kejauhan ternganga. Tak ada logika di balik kejadian ini, hanya keajaiban yang nyata di depan mata. Surya Santet menggumamkan mantra dari lidah Jawa kuno, mengirimkan ribuan jin berbentuk kelelawar hitam menuju Gus Ikdam. Tapi Gus hanya menatap ke langit dan berseru, "Ya Allah, turunkan pertolonganmu." Dalam sekejap, angin besar turun dari langit, memporak-porandakan kelelawar itu hingga tak tersisa satupun. Bandot Kematian mulai mundur, merasakan dinginnya kematian mendekat, bukan untuk korban mereka, tapi untuk mereka sendiri. "Apa kalian masih mau meneruskan ini?" tanya Gus Ikdam dengan suara berat. "Aku belum membuka semua ilmu. Tapi jika kalian ingin melihat neraka di bumi, aku akan tunjukkan." Tubuh Gus Ikdam mulai bercahaya samar. Cahaya itu bukan dari dunia ini. Wajahnya bersinar, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Keempat preman ilmu hitam itu mulai gemetar hebat. Mereka bukan hanya kalah ilmu, tapi kalah jiwa. Bandot tiba-tiba berlutut, diikuti yang lain. Kami tidak bisa lanjut, Gus. Kami hanya menjalankan perintah. Kami bukan tandingan cahaya ini, ucapnya terbata. Gus Ikdam berjalan mendekat, menepuk pundak mereka satu-satu. "Kalian masih punya kesempatan. Kembalilah ke jalan Allah. Sebelum benar-benar tidak ada jalan kembali." Keempatnya menangis. Mereka, yang dikenal sebagai utusan neraka, menyerah bukan karena takut mati, tapi karena mereka merasakan hidup untuk pertama kalinya. Malam itu, terminal kampung rambutan menjadi saksi bahwa cahaya tidak pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan, meski datang dengan bentuk dan nama paling menyeramkan. Dan jauh di tempat lain, Ki Madra menggertakkan gigi melihat kegagalannya. Tapi ia belum selesai. Di balik layar, ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih jahat, lebih tua, dan lebih berbahaya dari semua yang telah dikirimkannya. Di sebuah hutan tua di pinggiran Jakarta yang sudah lama dianggap angker oleh warga, suara gong tua berdentang 3 kali. Di tengah-tengah lingkaran api dan tengkorak-tengkorak manusia, berdirilah sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala, Ki Madra. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Guratan luka tua menghiasi pipinya, dan di dadanya tergantung kalung dari kuku manusia. Dengan napas terengah dan suara parau, ia melafalkan mantra pemanggil, roh leluhur gelap yang telah dikubur berabad-abad. "Jika murid-muridku tak sanggup, biar aku yang langsung menjemput kehancuran itu."
Darah ayam cemani diteteskan ke batu besar yang retak di tengah lingkaran, lalu Ki Madra membacakan mantra terakhir. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan kabut hitam pekat naik dari celah batu. Seekor makhluk tinggi besar, berwajah serigala dan bertanduk emas muncul dari balik kabut. Makhluk itu dikenal dalam kitab kuno sebagai jin beringin alas, entitas yang hanya bisa dikendalikan oleh dukun dengan tumbal nyawa manusia. Majikan, siapa yang harus aku hancurkan? Suara jin itu menggetarkan pohon-pohon di sekitarnya. Gus Ikdam, jawab Ki Madra dengan mata membara. Orang itu sudah merusak tatanan yang kubangun selama 30 tahun. Dia mempermalukan ilmu hitam di depan rakyat. Dia membuat murid-muridku sujud pada cahaya. Ini pengkhianatan besar, dan hanya bisa dibalas dengan kehancuran total. Ki Madra lalu melemparkan segenggam tanah dari kampung rambutan ke udara, dan jin itu mengendusnya. Aku tahu jalan ke tempat itu, ucapnya seraya menghilang bersama angin malam. Di waktu yang sama, Gus Ikdam tengah mengajar ngaji kepada sekelompok anak-anak di musala kecil dekat terminal. Suasananya hangat dan damai, namun tiba-tiba, seekor burung gagak jatuh mati dari langit tepat di hadapan pintu musala. Langit yang sebelumnya cerah berubah mendung dalam hitungan detik. Gus Ikdam berdiri, pandangannya tajam ke arah utara. Ia tahu, ini bukan pertanda biasa. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena firasat bahwa musuh terakhir telah memutuskan untuk turun langsung. Ucok datang tergopoh-gopoh dengan wajah panik. Gus, anak-anak tadi tiba-tiba pada mimpi buruk bersamaan. Mereka lihat sosok tinggi besar bawa rantai api dan teriak mau mencabut cahaya dari kampung ini. Gus Ikdam menenangkan Ucok, lalu berkata, malam ini, jangan ada yang keluar rumah. Bentengi rumah masing-masing dengan doa. Aku akan menyendiri di masjid, bermunajat. Karena yang akan datang, bukan manusia. Malam pun turun. Di langit, bulan tertutup awan hitam yang berputar pelan seperti pusaran. Di terminal, semua lampu padam serempak. Suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti lolongan serigala bercampur suara manusia menangis. Gus Ikdam berdiri di tengah lapangan terminal yang kini sunyi, hanya ditemani tongkat dan tasbihnya. Bismillah, malam ini aku tak berjuang sendiri. Allah bersamaku, bisiknya pelan. Dari balik bayangan ruko kosong, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah dan rantai api menggelayut di bahunya. Jin beringin alas menatap Gus Ikdam sambil menyeringai. Jiwa dan cahaya milikmu, akan menjadi persembahan untuk tuanku. Raungnya keras, tapi Gus Ikdam justru tersenyum. Jin, kau datang di tempat yang salah. Kau boleh besar, kau boleh kuat, tapi tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kalimat, La ilaha illallah. Benturan antara dua kekuatan pun akhirnya dimulai. Langit mengguncang, bumi bergetar. Tapi semua warga tahu, selama Gus Ikdam berdiri di tengah mereka, harapan belum mati. Dan malam itu menjadi malam yang akan dikenang sebagai malam pertarungan paling mengerikan, antara cahaya sejati dan kegelapan purba. Langkah kaki jin beringin alas menggetarkan tanah. Setiap jejak yang ditinggalkannya membakar aspal dan meninggalkan retakan seperti parut luka lama. Di kejauhan, suara lolongan kembali terdengar, namun kali ini disusul oleh jeritan angin yang membawa hawa maut. Terminal kampung rambutan berubah menjadi medan perang tak kasat mata. Pohon-pohon sekitar melengkung ke arah jin itu, seolah tunduk oleh kegelapan. Tapi di tengah semua itu, Gus Ikdam berdiri tegak, wajahnya tenang namun penuh kesiagaan. Aku bukan manusia biasa, Jin, ucap Gus Ikdam sambil mengangkat tongkat cendana yang mulai memancarkan cahaya putih kemasan. Aku ini wakil dari cahaya yang tak pernah padam, yang sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan tetap menyala. Jin itu tertawa keras, suaranya menggema sampai ke langit. Kau terlalu percaya diri, manusia. Aku sudah menelan ratusan dukun sakti. Tapi kau, hanya seorang ustaz kampung. Teriakan itu disambut dengan hantaman rantai api yang menyambar seperti petir. Dengan sekali ayun, rantai itu menghantam tempat Gus Ikdam berdiri, tapi hanya mengenai tanah kosong. Dalam sekejap, Gus Ikdam telah berpindah tempat dengan gerakan yang tak bisa ditangkap mata biasa. Dari tempat barunya, ia membaca ayat kursi dengan lantang, dan cahaya dari tongkatnya membentuk tameng cahaya yang menghalau gelombang energi gelap dari jin tersebut. Jin beringin alas meraung, tubuhnya seolah terbakar oleh kekuatan ayat suci. Ia mundur beberapa langkah, lalu mencabut sebuah belati hitam dari dadanya. Ini pusaka iblis.
Tidak ada makhluk cahaya yang sanggup menahan ini. Teriaknya, lalu melempar belati itu ke arah Gus Ikdam. Tapi sebelum belati itu menyentuh tubuhnya, Gus Ikdam berlutut dan mencium tanah. Dalam satu tarikan napas, ia berdoa, "Ya Nur, bentangkan kekuasaanmu." Seketika itu juga, dari langit turun cahaya seperti tiang petir putih yang menghantam belati hitam itu hingga meleleh menjadi abu. Jin itu membelalak, untuk pertama kalinya, menunjukkan ketakutan. "Apa yang kau lakukan? Siapa kau sebenarnya?" Dengan langkah perlahan namun pasti, Gus Ikdam berjalan maju. "Aku hanya hamba biasa." Tapi saat kalimat Allah hidup di dada seseorang, tidak ada kekuatan jin manapun yang bisa menyentuhnya. Jin beringin alas menyerang membabi buta, mencakar udara dan melontarkan api neraka dari mulutnya. Tapi semua itu sia-sia. Setiap api yang mendekat berubah menjadi angin sejuk. Setiap cakaran yang diarahkan kepada Gus Ikdam justru membalik dan melukai dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Gus Ikdam meletakkan tangan di dada jin itu dan berbisik, "Bismillahirrahmanirrahim." Cahaya dari tangannya menyerap ke tubuh jin itu, dan jeritan panjang menggema di seluruh penjuru kota. Tubuh jin itu mulai hancur perlahan, menjadi debu hitam yang ditiup angin. Ketika semuanya mereda, langit kembali cerah, bintang-bintang muncul satu persatu. Udara menjadi damai. Di kejauhan, warga yang bersembunyi mulai keluar dan melihat ke arah terminal. Di sana, Gus Ikdam berdiri dengan tubuh berlumur keringat namun senyum damai di wajahnya. Malam itu, pertarungan besar telah berakhir. Tapi Gus tahu, masih ada satu sosok yang belum ia hadapi. Ki Madra sendiri. Langkah pelan terdengar di atas puing-puing bekas pertarungan. Asap masih mengepul dari bekas pijakan jin beringin alas, namun udara terasa dingin, bukan karena malam, tapi karena kehadiran sosok yang membawa hawa kematian. Dari lorong gelap terminal yang sepi, muncullah Ki Madra, mengenakan jubah berwarna darah yang berlumur abu-abu. Wajahnya penuh gurat kemarahan dan dendam. Matanya merah seperti bara, dan setiap langkahnya seakan membuat tanah mengeluh kesakitan. "Jadi ini pahlawan rakyat yang membuat murid-muridku tunduk," ucap Ki Madra dengan suara dalam dan menghentak. Gus Ikdam memutar tubuhnya, menatap langsung ke arah musuh utamanya itu. Sorot matanya tetap tenang, tak goyah sedikit pun. "Aku tak pernah niat menjadi pahlawan. Aku hanya tak bisa membiarkan kegelapan merajalela di tanah ini." Ki Madra mendengus. "Kalau begitu, hadapi aku. Bukan dengan jin, bukan dengan perantara, tapi aku, Ki Madra, dukun terakhir pewaris ajaran Rawa Rontek." Tanpa aba-aba, Ki Madra menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Getaran hebat menyebar seperti gempa. Dari dalam bumi, keluar bayangan-bayangan hitam menyerupai tangan manusia, berusaha menarik kaki Gus Ikdam. Tapi Gus segera menghentakkan tongkatnya ke tanah dan membaca doa pelindung bumi. Cahaya dari tongkat itu menyebar seperti gelombang air, menelan semua tangan hitam tersebut dan memurnikan tanah. "Ilmu bumi, terlalu lemah untuk menundukkan zikir," ujar Gus Ikdam pelan. Ki Madra lalu menarik keluar keris panjang yang berwarna ungu kehitaman. Keris ini sudah meminum darah 72 ustaz dan 300 pendeta. "Tapi malam ini, akan kutambahkan satu lagi, namamu." Dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia melesat ke arah Gus Ikdam, menebas udara. Tapi detik sebelum ujung keris menyentuh tubuh Gus, ia berputar dan menahan serangan itu dengan telapak tangan kosong. Suara dentuman keras terdengar seperti logam dipukul petir. Ki Madra terpental 5 langkah ke belakang. "Tenaga dalammu, tak wajar," gumam Ki Madra sambil menyeka darah dari mulutnya. Tapi Gus Ikdam hanya berzikir pelan, semakin cahaya di sekelilingnya membesar. "Ilmu ini bukan milikku, ini karunia dari Yang Maha Kuasa. Kau bisa menyerangku seumur hidupmu, Ki Madra. Tapi selama aku tak sendiri, kau tak akan pernah menang." Mendengar itu, Ki Madra tertawa histeris. "Kalau begitu, kita selesaikan malam ini. Satu akan hidup, satu akan musnah." Angin berhembus semakin kencang. Langit kembali gelap, petir menyambar tanpa henti. Terminal Kampung Rambutan berubah menjadi arena duel antara cahaya dan kegelapan sejati. Warga yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berdoa dalam hati, menggenggam tasbih dan meneteskan air mata. Karena mereka tahu, ini bukan lagi pertarungan manusia biasa. Ini adalah pertarungan antara dua dunia. Dan hasilnya akan menentukan nasib kampung mereka. Gus Ikdam menancapkan tongkatnya ke tanah dan berdiri tegak. "Jika malam ini adalah malam terakhirku,
maka biarlah aku pergi dalam keadaan bersujud kepada Allah. Teriaknya, sedangkan Ki Madra mengangkat kedua tangannya, menyerap energi dari langit dan bumi. Dan jika malam ini aku gagal, maka biarlah dunia tahu, Ki Madra bukan sembarang dukun. Aku akan turun bersama kehancuran. Dan dari titik itu, pertarungan terakhir pun dimulai, dahsyat, tak masuk akal, dan hanya bisa dimengerti oleh langit. Petir membelah langit, menyambar tepat di antara dua sosok yang tengah berdiri menghadap satu sama lain. Ki Madra menjerit, melepaskan seluruh kekuatan pamungkasnya, sebuah pusaran energi hitam pekat yang menyedot udara di sekitarnya. Warga dari kejauhan terhuyung, banyak yang terjatuh, bahkan sebagian tak kuat menahan tekanan batin yang mengerikan. Tapi di tengah semua itu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan kepala tertunduk, bibirnya terus bergerak melafalkan zikir dan ayat-ayat suci dengan lirih namun menghentak semesta. Saat pusaran itu hampir mencapai Gus Ikdam, tiba-tiba dari langit turun kilatan cahaya yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya, seperti pilar emas dari langit ketujuh. Cahaya itu memeluk Gus Ikdam dan membentuk tameng raksasa yang menelan pusaran hitam Ki Madra. Seketika, langit yang muram seketika menjadi terang. Angin berhenti, semua terasa hening. Ki Madra membelalak, tubuhnya bergetar karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyaksikan kekuatan ilahi yang tak bisa dijelaskan oleh mantra, raja, atau pusaka apapun. Gus Ikdam melangkah maju, setiap jejaknya menimbulkan percikan cahaya. Dengan tongkat cendana di tangan kanan dan tasbih besar di tangan kiri, ia mengangkat kedua tangan ke langit, dan berdoa. Ya Allah, jika masih ada kebaikan dalam diri orang ini, lunakkan hatinya. Tapi jika ia membawa kehancuran bagi umatmu, maka cabutlah kesombongannya, hancurkanlah ilmunya. Doa itu tak selesai dilafalkan sepenuhnya saat Ki Madra tiba-tiba berteriak kesakitan, lututnya lemas, tubuhnya tersungkur ke tanah, dan wajahnya mencium debu terminal yang basah. Tangannya gemetar, mencoba berdiri, tapi kekuatan yang dulu mengangkat namanya sebagai dukun terkuat kini telah sirna. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku kalah, bukan karena kau lebih kuat, tapi karena aku selama ini melawan Tuhan, ucapnya parau. Gus Ikdam mendekat, menatapnya tanpa kebencian. Engkau bukan musuhku, Ki Madra. Tapi kesombonganmu itulah musuh umat ini. Selama engkau masih hidup, masih ada jalan untuk pulang. Ki Madra menunduk dalam-dalam. Suara tangisnya pecah seperti anak kecil yang lama terhilang dan akhirnya menemukan jalan pulang. Ajari aku jalan yang benar, ucapnya serak. Gus Ikdam mengangguk, lalu memeluk pria tua itu dengan tangan gemetar. Di tengah reruntuhan terminal, di antara sisa-sisa kegelapan, terjadi sesuatu yang tak disangka siapapun, seorang dukun sakti rawa rontek, bertekuk lutut dan menangis di kaki seorang guru ngaji. Warga yang menonton dari kejauhan mulai mendekat dengan hati bergetar. Mereka menyaksikan Ki Madra bersujud dan mencium tangan Gus Ikdam dengan penuh penyesalan. Suasana haru menyelimuti tempat itu. Banyak yang menangis, tak percaya bahwa si penguasa kampung rambutan kini menjadi seorang murid dari orang yang dulu ia tantang habis-habisan. La haula wala quwata illa billah, bisik Gus Ikdam, memandangi langit yang kini cerah, seolah ikut mengaminkan segala yang terjadi. Dalam hitungan hari, kabar pertobatan Ki Madra menyebar ke seluruh penjuru Jakarta. Preman-preman yang dulu mengandalkannya mulai berubah. Banyak yang mendatangi majelis Gus Ikdam, minta diajari zikir, belajar mengaji, bahkan mencuci kaki orang tua mereka yang dulu mereka sakiti. Kampung rambutan yang selama ini dikenal sebagai sarang kegelapan, perlahan menjadi pusat perubahan batin. Semua bermula dari satu cahaya, satu keteguhan hati, satu sosok bernama Gus Ikdam. Dan di sebuah sore yang tenang, Gus Ikdam duduk di beranda musola kecil dekat terminal, tersenyum memandangi anak-anak kecil bermain sambil mengaji. Dalam hatinya ia tahu, perjuangan belum selesai, kegelapan akan selalu mencoba kembali. Tapi selama masih ada cahaya iman di dada manusia, selama masih ada yang berani berdiri melawan kemungkaran, akan selalu ada harapan. Dan selama itu pula, Gus Ikdam akan tetap berdiri.